Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di kelas kita yang luar biasa dalam pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Tentu saja sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat limpahan pahala dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memasuki materi ya, Pak Ahmad ingin tahu dulu, Pak Ahmad akan absen dulu siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Baik. Dewi? Ada Alhamdulillah. Masuk semua ya? Oh, ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Oh, kemana dia? Oke, baik. Nah, karena kita di kelas akhir ya, di kelas akhir di Madrasah Aliyah ini, dimohon diperingatkan temannya, dikasih tahu, diingatkan untuk senantiasa hadir ya. Karena kita di kelas akhir tentu saja kehadiran kalian pun akan mendapatkan penilaian dari Pak Ahmad sendiri. Baik. Tolong diingatkan aja temannya yang tidak masuk ya. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang membiasakan pola hidup sederhana dan menyantuni itu apa. Nah, kenapa kita mempelajari hal ini? Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menjadi orang yang boros, tidak menjadi orang yang kikir, dan tidak menjadi orang yang berlebihan dalam kehidupan kita sehari. Dalam hal apapun ya, dalam hal apapun, dalam hal makanan, dalam hal yang lainnya pun juga sama, tidak boleh berlebihan ya, harus sederhana. Kita harus sederhana dalam setiap kehidupan kita, dan juga jangan lupa untuk senantiasa menyantuni doa apa, karena tentu saja kehidupan setiap orang, materi seorang tidak sama. Ada teman kita yang berlebih, ada juga teman kita yang kekurangan. Oleh sebab itu, bagi kita yang berlebih diharapkan bisa membantu kepada teman-temannya meringankan beban kehidupannya, baik dalam hal alat tulis pembelajaran ataupun dalam hal lainnya. Mudah-mudahan bisa ya. Baik. Oke, baik teman-teman sekalian ya, anak-anak sekalian, pada hari ini agenda yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama tentang pola hidup sederhana dan menyantuni itu apa itu. Mana sih dasarnya? Nah, tentu saja ada dasarnya, ada dasar hukum. Kenapa kita harus berbuat hidup sederhana dan juga menyantuni itu apa? Yang pertama kita akan mencoba membuka di surat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67, dan yang kedua hadis riwayat Ibnu Majah nomor 419 dan juga hadis riwayat Ahmad nomor 6768. Kedua hadis ini isinya sama ya. Baik. Ke selanjutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di Al-Qur'an ya, berarti kalau kepada Al-Qur'an kita semua harus yakin bahwa ini semua adalah firman Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat, ketetapan yang hakiki yang harus kita laksanakan. Nah, bunyinya seperti begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, tengah-tengah antara yang mana? Antara terlalu kikir dan juga terlalu berlebihan. Jadi tidak kikir, tidak juga boros. Nah, itu yang diajarkan Al-Quran. Nah, ada 3 pelajaran minimal yang akan dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita tidak boleh boros. Nah, tidak boleh boros. Kenapa tidak boleh boros? Ya, karena kalau misalkan boros berarti kita tidak hemat, dan ini bertentangan dengan ayat Al-Quran tersebut. Nah, kenapa tidak boros? Ketika membelanjakan harta, kita tidak boleh kikir atau terlalu boros, tetapi harus moderat. Nah, itu yang pertama ya, kita harus moderat, harus di antara keduanya.
Tidak boleh terlalu pelit, nggak boleh. Terlalu pikir nggak boleh. Ya. Berlebihan juga tidak boleh. Nah, kalau misalkan kita belanja ke pasar, suka belanja ya? Alhamdulillah kalau yang sudah suka belanja, suka bantu mamanya, alhamdulillah bagus. Nah, ketika kita belanja, belanjalah hal yang seperlunya saja. Misalkan yang penting kalau makanan ya 4 yang sempurna. Ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah-buahan, ada juga susu. Nah, itu minumannya. Biasanya kan sayuran, tidak mesti semua sayuran ada. Ada capcay, ada sayur lodeh, ada sayur sop, ada sayuran, enggak usah. Ya, cukup dengan satu macam sayur. Begitu juga dengan ikannya. Misalkan dengan ikannya ya, nggak usah misalkan ada ayam, ada ikan mas, ada ikan patin, ada ikan wah, nggak usah. Kalau terlalu itu jadi boros. Ya. Yang penting mencakup semuanya itu ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada susunya juga sebagai pelengkap. Begitu. Cukup satu macam saja. Kecuali sayurannya ada beberapa macam sayuran, jadilah sayur kan. Nah, yang pertama pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh boros. Yang kedua, kita tidak boleh israf. Apa sih israf itu? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita ya. Israf itu apa sih? Nah, al-israf ya, berasal dari kata al-saraf. Nah, dijelaskan oleh salah seorang ulama yaitu Al-Asfahani. Kata al-israf berarti tajawaz al-had fi kulli fi'li yaf'aluhu al-insan. Artinya, tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan manusia. Nah, meskipun yang lebih populer di sini digunakan dalam hal infak atau membelanjakan harta. Tetapi israf itu segala tindakan manusia yang berlebih-lebihan. Makan kalau secukupnya kan sampai kita kenyang berhenti atau berhenti sebelum kenyang, udah aja. Tapi yang berlebihan itu makanya 3 piring sekali makan itu berlebihan. Cukup secukupnya saja. Kita belanja secukupnya saja. Ya. Kita minum juga secukupnya saja. Kita main pun secukupnya saja ya. Nah kalau anak-anak barangkali suka main ya, apalagi malam minggu misalnya nih ketemu sama teman spesial kita. Oh, dari malam minggu sampai subuh itu kan berlebihan. Dan dalam Islam tidak boleh. Ada berdua-duaan karena yang ketiganya adalah setan. Gitu ya. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah tidak boleh israf. Yang ketiga apa? Yang ketiga tidak boleh kikir. Nah, apa itu kikir? Nah, tadi walam yakturuk ya dalam Al-Qur'annya. Nah, secara etimologi al-qaur berarti taklil al-nafkah, artinya meminimkan nafkah. Kata ini semakna dengan al-bukhl, lawan dari al-israf. Sedangkan secara syar'i al-qaur berarti menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, menahan diri kayak gitu. Ketika misalkan kita ada diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, ditahan untuk infaknya dikeluarkan. Nah, itu nggak boleh ya. Harus dikeluarkan. Misalnya dalam harta yang kita miliki adalah ada haknya orang lain. Oleh sebab itu, ketika kalian diberikan kelebihan harta, jangan lupa untuk berinfak, bersedekah, gitu ya. Kenapa? Karena dalam harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Oleh sebab itu harus dikeluarkan, baik infak yang dipaksa atau itu zakat ataupun yang sukarela, misalnya sedekah dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami ya 3 hal dalam kandungan ayat Al-Qur'an ini. Yang pertama tidak boleh boros, yang kedua tidak boleh israf atau berlebihan, dan juga tidak boleh kikir. Oke. Anak-anak pagi, ini masih pada ngantuk nih ya, tidak fokus semuanya. Perhatikan ke depan. Kalau Pak Aman bilang pagi, tepuk satu kali ya. Pagi, siang. Nah, kalau siang tepuknya 2 kali. Kalau malam, kalau sore 3 kali. Kalau malam 4. Nah, kalau malam itu waktunya istirahat. Jadi kalau Pak Aman bilang pagi, tepuk satu kali. Oke, mari kita coba. Pagi. Oke, pagi. Nah, oke. Alhamdulillah.
Baik, nah itu biar kita tidak ngantuk ya, karena masuk jam-jam segini itu adalah jam yang rawan buat kita ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, setelah tadi dalam Al-Quran, nah, ada juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 409. Nah, bunyinya begini, yang tidak boleh berlebih-lebihan. An Abdullah Ibnu Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddu faqala ma hadha syarabu faqala abil wudu'i israfun qala na'am fa in kunta ala naharin jarin. Artinya dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'id yang sedang berwudu, ya, melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasul bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Lalu Sa'id berkata, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Rasulullah menjawab, iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan, dapat diambil suatu pelajaran bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan, kita tidak boleh israf meskipun dalam berwudu. Nah, makanya ada pembelajaran bahwa dalam berwudu ya, kita itu tidak usah membuka keran terlalu besar. Cukup secukupnya saja ya. Meskipun di negara kita banyak air ya, tapi kalau misalnya kita lihat di sekarang banyak pohon yang dibabat, banyak hutan-hutan yang gundul, sehingga akibatnya ketika musim hujan kita kebanyakan air sampai terjadi banjir, dan ketika kemarau kita kekurangan air. Nah, oleh sebab itu maka dianjurkan bagi umat Islam khususnya bangsa Indonesia, diharapkan mereka tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan air. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita bahwa dalam berwudu pun kita harus melaksanakan pola hidup sederhana, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam berwudu. Begitu. Meskipun kata Rasul, kita dalam air yang mengalir, dalam sungai yang mengalir. Oleh sebab itu, ketika wudu, buka keran itu nggak usah sampai maksimal. Nah, baik teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Nah, hadis yang kedua ya, itu bunyinya sama seperti tadi ya, itu tentang larangan berlebihan. Baik, nah apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang umat Islam bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Tidak boleh berlebihan dan melampaui batas. Bahkan dalam urusan ibadah. Loh, kok dalam urusan ibadah berlebihan seperti apa? Misalnya begini barangkali ya, yang mudah. Ketika misalkan kita puasa, ya kan, puasa itu kan ada yang puasa wajib, ada yang puasa sunnah. Yang puasa wajib Ramadan, puasa kafarat, dan juga puasa nazar. Yang puasa sunnah ada Senin Kamis, ada puasa Daud, dan juga puasa-puasa yang lain. Tidak ada puasa yang terus-terusan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita puasa. Tidak ada kan? Nah, itu barangkali yang tidak berlebih-lebihan. Ada juga cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar dahulu ya. Sayyidina Abu Bakar dahulu ketika akan menginfakkan hartanya. Nah, beliau akan menginfakkan hartanya semuanya. Semua harta beliau akan diinfakkan. Sama Rasul ditanya, wahai Abu Bakar, apakah kau tinggalkan untuk keluargamu? Cukuplah Allah dan Rasul menjadi untuk keluarga itu kan, kata Abu Bakar. Kata Rasul, wahai Abu Bakar, sebaiknya kau tinggalkan buat keluargamu. Nah, begitu. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, nah, Allah Subhanahu Wa Taala pun melarang kita menjadi orang yang kikir, bin pelit alias bakhil. Enggak boleh. Enggak boleh pun masa orang Islam itu. Tetapi ya, kalau misalkan kita melihat berita bahwa orang Indonesia itu sangat dermawan sekali. Meskipun kondisi kita bangsa Indonesia sangat kekurangan, tetapi mereka dianggap negara yang paling dermawan. Contohnya apa? Dalam bantu saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, yang dimanapun suka dibantu. Gitu. Yang ketiga, nah, pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, ketika membelanjakan harta,
secara berlebihan ataupun boros adalah bentuk-bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. Ya. Ketika misalkan kita bersedekah, ketika berinfak yang banyak bisa dianggap sombong. Meskipun boleh kita sombong buat apa? Supaya menjadi pemicu bagi orang kaya yang kikir, boleh gitu. Ya, tetapi diharapkan ya berinfak secukupnya saja, ya. Sedekah secukupnya saja. Kalau misalnya kita uangnya banyak, tidak masalah, kita infakkan sama siapanya juga. Kalau misalkan kita melihat Sayyidatuna Khadijah, istri Rasul itu sebagai orang terkaya keempat di Mekah pada saat itu, berarti konglomerat ya. Nah, beliau sampai menghabiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Tapi tidak ada maksud kesombongan, karena pada saat itu belum ada orang-orang kaya yang berjuang di belakang Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, untuk perjuangannya Rasulullah dibantu dan disokong secara penuh oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Nah, yang keempat, hadisnya untuk minggu depan sebenarnya. Nah, kerabat dan keluarga yang terdekat perlu mendapat perhatian yang terlebih dahulu dalam bersedekah. Jadi sebelum orang lain, sebelum ke orang yang jauh, sedekah itu sebaiknya kepada orang yang terdekat dulu kita. Ya. Dalam keluarga kita, lingkungan keluarga belas besar kita, apakah ada yang masih membutuhkan bantuan kita? Nah, kalau masih ada yang membutuhkan, maka harus kita bantu sebelum kepada yang lain. Itu ya. Nah, mudah-mudahan anak semua dapat memahami ya. Nah, kenapa misalnya kita harus mempelajari hidup sederhana yang itu apa? Karena ya mudah-mudahan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Ya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, tidak boleh kikir, ya. Tidak boleh pelit, tetapi tidak boleh juga terlalu berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka dengan orang yang kikir, dengan orang yang boros, dan juga dengan orang yang israf. Oke. Nah, anak-anak sekalian, ternyata itu akhir pembelajaran kita. Nah, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang telah perhatikan. Mudah-mudahan Anda semua tidak puas. Nah, kok tidak puas? Nah, kalau puas nanti Anda semua nggak belajar lagi, ya. Tetapi kalau sudah puas, udah nggak akan belajar lagi. Tetapi kalau tidak puas, nanti akan belajar lagi, mempelajari kembali, mengamati kembali tentang hidup sederhana dan juga menyantuni doa apa. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam badan sehat walafiat. Oke, anak-anak itu yang dapat saya sampaikan ya. Pembelajaran hari ini tentang hidup sederhana dan juga menyantuni doa apa. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini Anda semua bisa mendapatkan atau bisa menjadikan pedoman dalam hidup Anda semua, sehingga kita menjadi seorang insan, menjadi mukmin dan mukminat yang adil, mukmin yang tidak boros, hemat, dan cermat. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya Bapak akan bentuk kelompok-kelompok ya. Akan bentuk kelompok-kelompok untuk membicarakan, untuk mendiskusikan tentang pelajaran hari ini ya. Silakan diamati Al-Qur'annya, apakah hanya ada di surat yang lain tentang hidup sederhana, dan juga hadis-hadis yang lain tentang hidup sederhana dan menyantuni doa apa. Nanti pada pertemuan selanjutnya ya, karena hari ini waktunya sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan, boleh pertanyaannya lewat WA ya ke Pak Tirta, ke Pak Amal ya, tentang materi ini. Adapun minggu depan kita bagi kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang ya, karena kita ada 35 anak ya. Jadi kita ada 5 kelompok ya. Nah, 5 kelompok. Oke, sudah semua Bapak ya, nanti dibagi dan kita diskusikan tentang materi kita kali ini. Setelah selesai berdiskusi, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hemat, orang yang tidak pikir, dan menjadi orang yang senantiasa menyantuni doa apa di sekeliling kita. Terima kasih semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.